Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Iman Permatasari dengan NIM 192231071 dari kelas Gizi 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis data SQFFQ dari anggota kelompok baik secara individu maupun kelompok. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya analisis data SQFFQ sendiri, yang dimana survei konsumsi gizi ini dilakukan untuk mengukur tingkat konsumsi makanan baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan metode yang sistematis dalam menilai dan juga mengevaluasi asupan gizi. Pengukuran dengan survei konsumsi gizi dilakukan untuk mengetahui asupan gizi secara tidak langsung. Survei konsumsi gizi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti FFQ, SPFFQ, 24 hours food recall, food weighting, estimate food record, food frequency questionnaire, dietary history, dan beberapa metode lainnya. SEO FFQ ini sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis kali ini. SKFFQ juga digunakan dalam menilai asupan makanan pada individu dan juga untuk mengetahui jenis atau variasi makanan, frekuensi makan, dan jumlah porsi makanan yang dikonsumsi seseorang dalam rentang waktu tertentu. Di latar belakang dilakukannya analisis mengenai data SPFFQ tersebut, terdapat rumusan masalah yang melandasi dilakukannya analisis data SPFFQ ini sendiri. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hasil dan analisis formulir SPFFQ pada kelompok maupun individu. Dan yang kedua, apakah rata-rata asupan gizi kelompok maupun individu telah memenuhi kebutuhan harian dan batas konsumsi harian gula dan garam. Kemudian, bagaimana perbedaan hasil asupan zat gizi individu dengan rata-rata kelompok. Kemudian yang keempat, apa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis asupan zat gizi yang telah dianalisis. Dari rumusan masalah tersebut dapat kita ambil tujuan lakukannya analisis data SPFFQ ini sendiri. Yang pertama, untuk menganalisis hasil pengisian formulir SPFFQ pada kelompok dan individu. Kemudian yang kedua, membandingkan rata-rata asupan kelompok dengan individu dan batas konsumsi gula dan natrium harian. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan asupan zat gizi individu dengan rata-rata kelompok. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pola konsumsi pangan. Dalam analisis data SQFFQ pada individu, responden kali ini dilakukan Analisis ini dilakukan pada responden dengan inisial CGHP dengan jenis kelamin perempuan yang memiliki usia 21 tahun. Pengambilan data ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 September 2025. Berikut merupakan hasil perhitungan secara individu dari setiap komponen bahan makanan, yang dimana dari kandungan zat gizi setiap makanan per 100 gram dikalikan dengan berat konsumsi per harinya. Sehingga dihasilkan interpretasi dari hasil tersebut yang memberikan hasil bahwa untuk energi yang dikonsumsi oleh individu CGHP yang sebesar 822 kilokalori, yang dimana energi tersebut masih kurang dari kebutuhan energi per hari, bahkan tidak mencapai 50% dari konsumsi dan kebutuhan energi per harinya. Untuk protein, lemak, dan juga karbohidrat sendiri juga masih sangat kurang dari angka minimum konsumsi kebutuhan zat gizi per harinya, yang dimana untuk protein sebesar 13,9 gram, lemak sebesar 2,3 gram, karbohidrat sebesar 125,8 gram. Namun, untuk konsumsi gula dan juga natrium masih dalam batas normal, yang dimana konsumsi gula dan natrium untuk individu CGHP masih di bawah batasan harian gula garam menurut Kemenkes. Menurut Kemenkes sendiri, untuk konsumsi gula, batas maksimal untuk konsumsi per harinya, yakni sebanyak 50 gram, yang dimana untuk responden CKHP sendiri hanya mengkonsumsi sebanyak 14,7 gram. Untuk natrium, berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes untuk batasan harian garam, yakni sebanyak 2000 miligram, yang dimana konsumsi harian responden CKHP masih jauh dari batasan hariannya, yaitu 113 miligram. Kemudian berikut merupakan hasil dari perhitungan untuk analisis data SBOFFQ secara kelompok, yang dimana perhitungan ini dilakukan secara berpasangan, sehingga dari ke-14 anggota kelompok perempuan dilakukan penjumlahan pada setiap set gizinya yang kemudian akan dibagi dengan keseluruhan jumlah anggotanya. Dari hasil tersebut diberikan rata-rata sebanyak 1141 untuk konsumsi harian energinya, yang dimana masih kurang dari kebutuhan energi per hari, namun telah mencukupi 50% kebutuhan energi per harinya. Untuk protein, lemak, dan juga karbohidrat masih cukup jauh dari eh, angka minimal kebutuhan zat gizi hariannya. Namun untuk karbohidrat sudah hampir mendekati angka minimal kebutuhan energi per harinya.
Kemudian untuk konsumsi gula dan juga natrium untuk anggota kelompok perempuan diberikan rata-rata sebanyak 43,1 gram yang dimana masih di bawah angka batasan harian gula menurut Kemenkes dan juga untuk natrium sebanyak 442 miligram dan juga masih jauh dari batasan harian garam menurut Kemenkes. Kemudian selanjutnya berikut merupakan hasil analisis SQ FFQ anggota kelompok laki-laki yang dimana perhitungan untuk rata total zat gizinya dilakukan dengan menjumlahkan asupan zat gizi dari keseluruhan anggota kelompok laki-laki yang kemudian dibagi dengan jumlah anggota keseluruhan kelompok laki-laki sehingga diberikan hasil bahwa konsumsi energi per hari untuk anggota kelompok laki-laki sebanyak 1.111 kilokalori yang dimana belum mencukupi dari 50% kebutuhan energi per harinya. Untuk protein, lemak, dan juga lemak masih jauh di bawah angka minimal kebutuhan zat gizi per harinya. Namun untuk karbohidrat sama seperti pada anggota kelompok perempuan sudah hampir mendekati angka minimal kebutuhan karbohidrat per hari. Untuk asupan gula pada anggota kelompok laki masih di bawah batasan harian gula menurut Kemenkes dan juga sebanyak 33 gram dan juga untuk natrium juga masih di bawah angka batasan harian garam menurut Kemenkes yaitu 278 gram. Dari hasil analisis data SQ-FFQ itu sendiri, dapat kami ambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis SQ-FFQ, baik secara individu dan kelompok, keseluruhan hasil analisis zat gizi yang dikonsumsi masih belum terpenuhi. Hasil analisis zat gizi untuk individu, baik energi, protein, lemak, maupun karbohidrat masih kurang memenuhi kebutuhan harian. Namun untuk konsumsi gula dan juga natrium masih dalam batas normal dan juga cenderung rendah. Sama halnya dengan hasil analisis pada pada anggota kelompok perempuan maupun laki-laki memberikan hasil yang sama, yaitu untuk energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat masih kurang memenuhi dari kebutuhan hariannya, dan juga untuk konsumsi gula dan natrium masih dalam batas normal dan juga masih cenderung rendah. Dari hasil analisis tersebut, saya memberikan saran yang pertama untuk meningkatkan tingkat konsumsi asupan zat gizi harian, baik untuk responden individu maupun kelompok. Kemudian, perlunya menjaga asupan gula dan juga natrium masih dalam batas normal, baik untuk responden individu maupun kelompok. Kemudian yang ketiga, mencoba untuk meningkatkan variasi makanan, baik untuk responden individu maupun kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.